Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apa? Ya, selamat datang di pengajian saniter. Ya, so talking sun. Yang artinya talking sun itu adalah matahari berbicara. Ya, alhamdulillah. Iya. Coba kita absen dulu. Yang dari Jaktim ada nggak? Oh ada. Dulu paling keren. Di mana? Oh jadi Waringin. Dari Jakpus. Oh nggak ada. Iya. Jakbar. Dari mana kamu? Iya kamu. Tomang. Wah ini jauh banget. Demi aktivis. Gokil lah itu. Jakut. Dari mana kamu? Gak boleh. Lu dari mana lu? Kalau cowok lu, gue cewek kamu. Kalian penasaran gak sih sama arang-arang aktivis itu kayak gimana ya mukanya? Gua pokoknya biasa accent bro. Alright. Jadi kita panggilkan SSI Live pertama kali, tepuk tangan dong. Lu gokil yang udah datang, keren. Kita langsung aja panggil SSI untuk pertama kalinya di dunia. SSI Live pertama kali dengan aktivis di saniter, terusnya disaksikan dengan kalian semuanya, sebuah kehormatan. Kita panggilin orangnya santai-santai ya, oke? Yang pertama kita panggilin Riga. Ya, ini Riga, tepuk tangan buat Riga. Nanti gua jelasin dia tuh siapa, dia tuh ngapain, segala macam. Yang kedua, kita panggilin Sinta. Terusnya ada Pam. Pam siapa? Pam Fluid. Ya, sini Pam Fluid. Terusnya kita panggilin Engel. Ya. Yang bukan nanya Engel, ini ada Sinta. Sebenarnya Sinta nggak ada Engel. Tahu kan artinya? Kemudian Lu kan masuk ke dalam sini kan? tahu. Terusnya ada kita impor dari Bali, Uta. Waduh. Uta mana kau Uta? Kau mana Uta? Gitu. Ya. Di sini ada Riga, Engel, Sinta, Ray, dan Uta. Ini kalau misalnya kalian penasaran orang-orangnya mana sih orang-orangnya aktivis? Di sini kalian nanti boleh langsung tanya ke orang-orangnya. Kalau misalnya kalian pengen tanya, penasaran tentang kehidupan kru band itu seperti apa, terusnya tentang bangun jam 4 subuh cuma buat Texon itu seperti apa, kayak gitu-gitu ya. Tapi nanti ada sesinya. Jadi yang pertama, gue pengen panggil empunya dulu dari aktivis Rio Bodat. Boleh masuk ke sini, Rio Bodat? Nggak, sini buruan. KBT. Ya. Jadi, kalian ada yang ngeband juga nggak di sini? Kalau misalnya ngeband, terusnya nggak ada teman-teman yang lain, lu mati. Dan misalnya lu bayangin tur ke beberapa kota, aktivis datang ngebantu kita semua. Terusnya, gue pengen dong liat, lu ceritain sejarahnya aktivis dari awal tuh gimana sih kebentuknya? Sebenarnya aktivis itu nggak, lu megang mic-nya santai dong, nggak usah kayak Oke, kedengeran kan suara Bodat? iya Pak. Coba mixer ya, mixer. Kita yang mana? Coba lu ngomong. Lu ngapain sih? Nah gitu biasanya kita emang kalau di panggungan ya. Jadi Mbak, nama aktivis tuh kan baruan ya? Iya, aktivis itu namanya baru coy. Baru. Dan mending lu di sana aja tuh ngalahin mereka. Anjing, gua kan lu. Awas itu ada mic gua. Iya. Dah. Kan nama aktivis tuh dari kapan sih? Gua lupa deh.
Itu 2018. Soeharto ya. 2018 itu. Oh iya. Itu nanti deh kita ke sana. Kita gimana sampai awalnya kan kita berlima banget tuh dan Iya. ya kan. Terusnya akhirnya kayak lu nyambut-nyambutin orang-orang ini yang which is itu adik kelas lu juga di kampus. Yoi, jadi ini sebenarnya kalau aktivis ini yang kalian lihat kecuali engineer, kalau engineer kita emang harus profesional banget, tapi harus dari saya kita imbauannya. Tahu nggak? Tunggu, kalian tahu nggak saya apaan? Emang kita nggak profesional anjing? Bener juga kayak. Iya itu secara teori. Iya. Misalnya kita insting. Iya. Udah ceritain. Iya. Terus yang kalian lihat di sini kayak apa Ray, Engel, Sinta itu semua anak fisip. Nggak ada yang sejurusan sama apa yang mereka kerjain sekarang gitu jadi sebenarnya. Jadi kalau kalian mau jadi kayak gini pun juga bisa-bisa aja. Nggak ada apa ya, nggak ada pakemnya gitu sebenarnya. Bener Pertanyaannya banget. gimana terbentuknya, Dan? Iya sama. Itu dari Nih, awalnya selalu Marto. Iya dari niat dulu. Karena ya, mereka nggak berniat untuk jadi kayak gini sebenarnya, tapi ya mereka ada kemauan, ya udah gitu. Jadi dulu gua itu di kampus berawal dari ikut BEM nih. BEM kan gua, Baskara, Adnan, ya kita BEM dulu kan ya. Yoi. Kita hobi Beng. Nyangka nggak kalian? terus kita Nyangka nggak kalian? ya karena kita BEM bikin event, terus ya ada yang bagus, ada yang enggak, tapi dari yang enggak di situ gue jadi belajar tuh kayak yang gue tuh sebenarnya diploting untuk jadi orang operasional gitu deh pokoknya. Kalau misalkan Baskara nih konseptor, nah gue tuh yang di lapangan. Jadi misalkan Baskara ngasih ide, sudah dia pulang, gue tapi masih jaga gitu di mana di panggung kayak nungguin loading gitu-gitu segala macam. Tapi emang itu butuh pembagian kayak gitulah pokoknya. Ya akhirnya gue dari ngulik sound itu, gue buat nih kayak vendor sound system sendiri dan gue ngajak anak-anak inilah pokoknya yang gue kerjakan di kampus gue gitu di FISIP waktu itu. Terus. Dulu tuh pas gue bentuk vendor sound system itu juga kan kita juga lagi jalan tuh Nan ya. Iya. Iya. Terus kita kesusahan nih kayak Apa sih yang lagi jalan? apa? FIS. Iya lah. Ini gua remind biar orangnya tuh tetap fokus. Oh, iya. Nah terus kayak ternyata butuh juga ya kayak soundman terus tim produksi karena kita waktu itu anjing kita udah jalan ke venue sendiri terus kita keluarin barang sendiri gitu segala macam kayak nggak efisien jadinya yang harusnya pekerjaan player ya kita buat lagu manggung terus ya udah kita itulah pokoknya ya Apa? Gini, gua persingkat ya. Lu bayangin kalau misalnya lu ngeband tapi kan apa namanya tuh? Gimana ya? Enggak, ini singkat banget coy. Ini singkat banget. Lu bayangin ngeband, ya, cek sound juga, terusnya bikin itin juga, terusnya memang itin apa nanti? itin dari. Jelasin apa? Itin dari kayak apa? Lu pada nggak tahu itin dari apaan? Si pinter. Oke? Thank you Nan. Sama-sama dong. Gitu jadi sebenarnya kalau mau diurutin kita manggung itu nggak sesimpel kita manggung tok gitu doang. Betul. Di baliknya ada yang lebih banyak dari itu kayak misalkan acara mulai Seru banget tuh, Jep. jam 8 pagi nih. Berarti kan kita yang manggung kita harus ibarat cek sound biar nanti pas kita main soundnya bener kan. Iya. Nah coba bayangin kalau kita yang tiap hari kita manggung weekend Nah, oh itu tuh kita nah ini emang anak saya profesional ya sia-sia tak logo impor coba. Yang gua juga dong tak. itu kurang kenceng ya apa ini kabel ya Tak. Yang gua bahasa naikin. Biar kayak gori-gori gitu. Oke, thank you. Terus terus tadi kayak misal tadi acara yang panitia bikin itu mulai jam 8 pagi. Berarti kita harus ngecek sound sebelum jam acara mulai kan? Yang adalah itu subuh-subuh tuh Nan. Bener Iya nggak sih? banget. Atau hamin satunya. Nah, kita kan yang di sini masih ada yang ngantor, masih ada yang Enggak, itu zaman itu waktu masih kuliah. emang iya Bang? Iya.
Kan juga sama orang itu. Oh iya, oke. Akhirnya kenapa nggak kita pakai tim produksi aja nih untuk ngebantu kitanya juga. Jadi toh kita main bisa ya fokus main di panggung aja. Kita nggak usah perlu mikirin hal yang lain kayak mikirin jadwal segala macam gitu-gitu ya nggak sih? Bener banget. Oke, terus tapi pertama itu kita cuma PT-PT tuh. Kita PT-PT buat bayar soundman ya Nane? Yes. Ya, kita bayar soundman waktu itu dulu pertama 200.000. Kita PT-PT gocap-gocap satu orang. Oh iya. Iya, segitulah pokoknya. Iya, sama ini terus kita mulai dari soundman oke lah. Ini kayaknya kita capek juga ya kalau misalkan tetap masih ngerjain semua sendiri ya. Kita mulai ajak lah jadi kayak Ray ada kru gitar sama di kru gitar juga, terus Engel merangkap bisa jadi kru gitar juga. Jadi untuk Sinta juga. ya Sinta buat ngurusin merchandise. Dulu tuh kalau pas mereka ikut, mereka kita bayar cuma pakai Amer sama Moga nih kita sama Fis. Sama 2M. Iya, makasih Mas. Yo. Iya udah kayak gitu dimarah-marahin, lu lihat itu dong goblok ini. Jangan banget ya. Enggak, lu lihat bayangin secara apa ya? Mereka volunteer gitu ya, terusnya dimarah-marahin juga. Jadi kan kayak nggak tahu diri siapa. Iya, Bodoh. lu. Gua nggak dibanding bro. Orangnya bro. Ya, gue juga. Apaan? Apa? Banyak mau minum kok. Ya udah. Terus. Jadi gitu. Jadi kita mau mulai biar kita bisa yang player fokus ngeband manggung nih. Oke, kita butuh tim produksi untuk mensupport kita lah. Jadi tanpa tim produksi kita matinya sumpah. Parah. Ya, waktu kita ngerasain kebakok, kita jalan sendiri. Oh iya, ada vlognya tuh ya. Enggak, lu tonton itu vlognya gimana? Di pembukaan udah kayak sebenarnya anak-anaknya ya locking lu sih, cuman ya udah gitu loh. Lu bayangin kalau misalnya ada aktivis kebersamaannya kayak gimana coba? Ya nggak? Gue sih lebih ke togetherness-nya aja sih coy. Ya, itu terus ya. Nah gitu, terus makin kesini pokoknya tuh mereka belajar dari ketika gue buat sound system lah, gue ajakin buat masang sound sendiri, masang sendiri ya kita. Udah hadir Tama by the way. Oh iya, ini Tama, ini engineering power dari saya juga nih. Ya, dan dia juga di gelas kaca dan ngebantuin Hindia juga. Iya. Thank you Tame. Oke, lanjut. Terus Coba dipersingkat lagi. ya oke. Tadi sampai kita habis PT-PT ya. Habis PT-PT. Di PT-PT. Terus akhirnya ya alhamdulillah, maksudnya kita udah ada panggung-panggung yang ada fee-nya, jadi kita bisa bagi-bagilah akhirnya nggak PT-PT lagi, ya kan? Gitu. Soalnya secara historik, gue tambahin. Secara historikal waktu dulu kalau misalnya Fis manggung, yang digaji sebenarnya bukan player. Jadi kayak tim produksinya juga, karena ya udahlah gua mah nanti gampang lah dicari gitu kita mikirnya. Ya. Jadi kalau kalian terus kalian kayak, aduh kita butuh berkembang nih, kita mulai dari apa teknis panggung gitu, oke kita butuh sound engineer, kita butuh kru. Jadi menurut gua mereka lah yang harus diprioritaskan gitu. Jadi kalau nggak ada mereka, ya siapa yang bisa menghasilkan sound bagus dan kita main enak di panggung ya mereka ini. Gitu. Itu udah sablo to the max udah. Oke, sablo to the max nya. Pertama nih, sejarahnya dulu Tama itu sebenarnya bukan di panggung, tapi dia ngerjain mixingan kita Nan ya. Ya oke, nanti kalau masuk ke personilan nanti aja. Lu masih jadi nggak komprehensif, tapi apa aja kan Ini kan udah gua nih ya, sumpah. Gue di SSI kali ini doang gue nyiapin talking point coy. Yang lainnya nggak pernah. Jadi gue kalian ini coy. Tepuk tangan dong. Mau nggak? Apa? Jadi pas tips kita jalan, pasti kan di jalan kita menemukan kayak, aduh tiba-tiba Amar sakit segala macam gitu. Nah, iya. Nah kita tuh dulu, gua waktu itu pernah nge-share instastory deh kayak, ada nggak yang mau ikut belajar untuk jadi tim produksi? Nah akhirnya banyak tuh kan yang nge-DM, tapi ya itu gue milih jujur, gue random. Gue kayak oke, ini orang dan itu adalah Gana. Coba Gana berdiri. Ini nemu random nih. Berdiri coba berdiri. Ya, nah itu tuh Gana tuh. Lawan upgrade. Yo.
Jadi nangkep nggak kalian sejarah YouTube atau? Iya, belajar sound dulu di kampus gitu. Iya, Nah, makanya kita tuh lulusnya lama. Tapi ya itu jurusan kuliah dan lama waktu kuliah itu bukan jaminan masa depan kalian. Betul. Ya santai. Ya rezeki ada dimanapun ketika kalian niat dan Jangan terpengaruh, jangan. Kalau bisa jangan. Dia 6 tahun saya anjing. Kamu dibohongin. Tapi betul coy. apa? Iya. Ada orang nggak kuliahnya duitnya lebih banyak daripada lu. Ya itu sih. Ya kan? Iya. Rafathar. Ya itu ya sejarahnya tentang A. Iya. Ya udah. Thank you udah. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Oh ya udah. Gue pengen perkenalan dong satu persatu dari Uta coba ya. Ya. Kan itu Pak yang ini. Uta siapa sih? Terusnya kok bisa bergabung? Terusnya kayak biasanya ngapain aja gitu loh di FIS. Halo semua. Pada makan belum? Gue Uta, gue adalah aktivis aktif magang. Apaan anjing? Gue aktivis sejak 2017. Ya. Gimana sih awalnya bisa gabung? Ya aja. Jadi awalnya sebenarnya kenal sama FIS itu dari 2016 awal. Itu awalnya gue masih tinggal di Bali, terus kenalan sama Bodat di suatu gigs di Jaksel ya. Jadi kenalan Bodat, terus 2017 pindah ke sini buat menimba ilmu. Akhirnya ketemu Bodat di mana ya? Di studio kayak sebuah studio. Bodat. Sadar. Ya sadar. Jadi ketemu Bodat terus kayak ngobrol, oh lu mau siapa? Basa-basi lah biasa. Oh, oke, akhirnya mau megang FIS. Bodat dia megang FIS. Cuma lupa panggung pertama di mana, ada inget nggak panggung pertama? Iya Pak, pon di Palas. Wah itu deh. Oh iya. Kalau nggak panas sih. Pekan olahraga nasional dulu. Oh salah ya. Ya jadi yaudah diajak bikin Bodat tuh. Terus ya udah terusan. Sampai sekarang. Dan Uta nggak cuma FIS doang, jadi revenue streamnya tuh dari lain-lain. Iya. Yaudah, thank you Uta. Ini yang belum tahu Uta, ini Uta gitu. Ya. Kita lanjut ke samping ya. Oh, sama. Halo. Ya. Fun fact dulu ya. Dulu waktu itu gua sama Tama itu satu SD di Cijantung, namanya Kartika. Sebelum gua pindah ke SDIT. Jadi Islam banget gua coy. Lu suruh pindah gara-gara biar lebih Islam kan? Yoi. Lu apa nggak nama? Gimana kan? Sama ya tasa alur. Lanjut Tam. Ya, halo, gua jadi kenal sama anak-anak FIS tuh awalnya ya kan temen SD gue, terus waktu itu FIS lagi mau ngerjain single pertama ya? Ya. Kan tuh kan. Terus Camkan, gue lupa yang WhatsApp gue tuh yang nge-line gue tuh lu ya? Gua. Lu, Atna nanya, Tam, gue mau ini dong mixing. Siapa? Bantet. Weh, admin iPhone. Nih Ardian Bantet. Ya. Parah, disebut admin iPhone pada mau ngatain tuh. Sini ya Ted. Yang ini ya, paham ya? Ted, sini ya Ted. Kasihan Ted. Biar kelihatan. Nggak kelihatan loh. Ngerjain itu, terus sudah TV-nya nggak jadi, akhirnya kerjain multiverse. Nah di perjalanan ngerjain multiverse, jadi kayak si Bodat ngajakin gue, Tam lo megang sound live-nya juga mau nggak? Gitu. Panggung pertama gue tuh mau salah Express ya. Udah di dulu. Oh iya Joglo itu apa ya? Acara apa ya? Propaganda. Propaganda. Enggak, sisi beresnya dulu. Gue masih ada Holy. Oh iya. Yang sama Rudina dulu. Oh iya. Terus abis itu ya udah lanjut ya sampai sekarang.
Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian tadi dengar Tama ngomong EP-nya tuh apa, waktu itu kita ngasilin 2 lagu, Wave of Godzilla sama Tel Aviv. Kalau misalnya kalian dengar di album Multiverse. Ada Riga. Halo, selamat malam. Paling galak, pemilik kopi neraka. Soalnya gue mabok banget nih, jadi anjir nih gue nih pasti nih. Gue apa? Gue Riga, road manager. Gue gabung kayak setahun yang lalu, setahun kurang lebih. Waktu gue lagi miskin banget. Gue nggak bohong, gue habis keluar dari pekerjaan gue makan cuma nasi sama lidi doang. Aduh sedih banget deh. Tiba-tiba bodet kayak Yesus nih. Sumpah, gue nggak bohong. Bantet waktu itu dibekukan, jadi Bantet road manager lantas dibekukan karena dia bekerja untuk calon presiden. Katanya Bantet culun. Nanti kita bahas internalnya Nanti kita bahas. Nah, tiba-tiba, pokoknya secara singkat, Bantet dibekukan, tiba-tiba bodet kayak Yesus, lo mau kerja nggak? Kerja apaan bro? Jadi roadman, gantiin Bantet. Oh iya aja gue anjing. Terus ya udah nyangkut sampai sekarang gue kaya lagi ya. Riga itu punya band juga namanya 1/4. Bentar lagi rilis album. Lagunya kece-kece boy. Apanya tuh? Kayak iklan anjing. Kayak iklan ya. Ini posting lagi ya. Spotify. Dan dia juga inspirasi kenapa gue namain kucing gue Riga. Lu tonton vlog gue episode pertama. Kita import dari Thailand. Pam. Sawadikap. Gue Rai. Enggak, lo harus perkenalan pakai bahasa Thailand. Lu ngomong jorok nggak sih? Gak apa-apa, santai gue mah. Pam. Ingin banget juga ada. Ya nama gue Rai. Jadi Maskara. Kabur. Jadi Rai itu siapa sih kalau boleh tahu? Admin Android. enggak anjing. Mau lihat apa ya? Ya gue gimana ya? Gak mau cerita sedikit tentang aktivis kali ya. Dulu ada aktivis tuh gue berdua sama Ruben namanya. Ruben, ya namanya umur gak ada yang tahu kan? Gak ada, temen gue Ruben. Jadi gue dulu punya band namanya LRP alias Player. Ruben itu vokalis gue, terus kayak gue ketemu Bodat, diajakin, Re mau nggak? Mau apaan? Nawarin narkoba. Nah, nawarin untuk jadi. Kalau Ray itu junkie. Wah. Rumah gue sambil masjid gue sholat mulu. Ngomong takut tuh. Ya, terus gue sama Ruben, terus gue megang Awan, Diki, terus Ruben megang Arbo. Bukan ada megang ya. Sama lu aja. Sama Ruben. Sekarang tapi Ruben tuh udah vakum jadi aktivis, dia jadi bisnis kelapa sawit di Pekanbaru. Dia lebih kaya coy. Dia tajir banget. Jadi kayak dia kayak aktivis sampah gitu kan. Karena masuknya Ruben tatonya sebadan. Asli. Beneran. Bisa dilihat di Instagram aktivis. Orang Samoa. Bentukannya kayak gimana lu lihat. Ngeri cuma ngeri banget loh. Ya pokoknya gue awalnya tuh berdua. Gue pengen ngomong. Iya, silakan. Ya silakan. Ya pokoknya gue berdua sama Ruben, terus pas Ruben lagi sibuk ngurusin bisnisnya masuk lamar. Masuk Engel, udah akhirnya kayak udah bentuklah kita aktivis dari Bodat, tuh senior gua di ADM sejurusan. Terus dia pernah jadi ketua kelas gua cepuin lagi. Gua bego-begoin dah. Tapi kok bisa sih? Bodat kan senior lo, tapi bisa sekelas sama lo, gimana ceritanya tuh? Iya sih, apa sih kan? Yang jadi Bodat tuh. Oh ngulang ya. Enggak, gue belum ngambil itu kelas. Jadi makanya gue ngambil kelasnya sama mereka.
Iya, so dari kamera. Ya, jadi gue suka sama Amar, terus ketua kelas gue Bodat kan, lo bayangin Bodat di dalam kelas, anjing gak jelas banget. Baru 10 menit kelas, keluar, bau samsu. Besok gue nanya bau samsu, gue cepuin Bodat. Terus kayak Bodat pernah tur seminggu, hilang, gue absenin. Ya, banyak utang lah Bodat. Bodat kan jangan minta banyak lah. Oke, Amar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Amar. Iya, emang Amar tuh ya, keluarganya tuh backgroundnya PKS bro. Jadi intinya gue orang baik-baik lah. Di sini tugas gue untuk bikin anak-anak PIS hijrah. Terus. Ya, jadi kenalin gue Amar. Gue masuk aktivis itu setelah Ray dan Ruben. Tapi sebenarnya sebelum gue masuk di aktivis, gue udah lama kerja bareng sama Bodat. Diajakin sama Bodat kerja di band-band lain lah. Awalnya di Volta, habis itu di mana lagi sih? Tipsy, terus di Anomalis dan lain-lainnya lah. Dan semenjak itu gue ikut terus sama Bodat dan akhirnya gue bisa sama aktivis. Udah gitu aja ya. Oke, dia nggak, dia menjaga image. Iya, gue takut kalau gue marahin gue. Oke, ada Bantet. Ya halo. Gue dulu di FIS sendirian tahun 2015 ya kan ya. Ya. Gue benar-benar sendirian. Jadi cerita singkatnya tuh personal FIS tuh senior gue setahun di atas gue. Terus abis itu gue pertama kali nonton FIS itu pas di acara ospek kampus gitu. Singkat cerita, kayak anjing nih band bagus nih, gue yakin gede. Dulu sebelum ada kelelawar, gue ini kelelawar satu-satunya sih. Betul. Enggak bener. Lu mau mana anjing? Mau nyusul bapak lu ya? Yeah. Setiap FIS manggung, waktu itu kan panggungan FIS sedikit ya. Sedikit, iya. Jadi kayak setiap FIS manggung. Gue nonton mulu, asli gue nonton mulu. Kayak Julio lah, kayak Julio. Nah terus gue pokoknya dari panggung ke panggung, dari panggung ke panggung gue nontonin FIS mulu sampai suatu ketika waktu itu panggungnya di Sabi Studio Cinere, gue inget banget tuh. Waktu itu yang manggung FIS sama Sisi Tipsy ada deh. Iya. Ya, FIS sama Sisi Tipsy. Dah, gue beres manggung, Bodat giniin gue, Dah, lu mau bantuin gue nggak? Gitu, ngapain? Dah, lu jadi orang benefis aja, gitu. Iya, tapi waktu itu belum dibayar cuy, asli. Iya, kita lupa dan kita pada buat soundman doang. Gue nggak pernah, sumpah. Kayak kok soundman makan nasi padang, anjing gue nggak dapet. Terus ya udah. Pokoknya itu ya, dulu tuh FIS bener-bener manggungnya tuh cuma gigs kecil, kayak gigs kecil dulu gue nyebutnya gigs nyebreng gara-gara cuma dari JK7 ke Ekobar udah gitu doang. Pokoknya dari panggung-panggung gitu doang. Kalau nggak tahu Ekobar sekarang tuh ekologi. Kemana? Dulu di situ manggungnya awal-awal gue ingat banget. Bahkan dulu sempat satu kali panggung tuh Diki nggak ada gara-gara ada problem. Terus kayak pas lagi manggung, anjing Diki gimana main nggak? Udah main aja gitu main. Terus bener-bener sempat main berempat lah dan lain-lain gitu. Terus gue ingat dulu nih ya fun fact kayak dulu Arbok tuh Baskara kalau manggung itu tuh dulu sebelum manggung masang dupa. Lu inget gak? Ingat lah. Dulu masang dupa serius. Sekarang kan yang living kan sama Turu ID kan. Nah, zaman dulu gak ada duit. Sekarang tolak angin. Iya, jadi dulu tuh Arbok kalau manggung tuh pakai dupa gitu. Terus sekarang kan udah bagus nih FIS ada hardcase-nya gitu kan. Dulu tuh Arbok cuma ngasih gua Baskara ya kalau Baskara tuh dulu kalau mau manggung cuma ngasih gua ini tas kayak tas Elvin gitu. Gue inget banget tasnya tas Reebok. Itu isinya tuh kayak kabel-kabel. Terus gue inget banget tuh efek vokal kayak kabel-kabelnya tuh diuntir-untir lakban warna merah ya Bas ya? Ya kan? Gue inget banget tuh. Terus pernah satu kali manggung Baskara diare. Oh iya. Iya di Harbinger tuh gue ingat. Di Harbinger. Akhirnya yang jadi vokal siapa? Tebak. Lu pakai ya? Lu pakai clip on kan? Iya, gue pakai mic bim.
Untung lu ngomongnya gak? Iya, tinggi sih. Untung lu ngomongnya gak kayak Bim beda. Gua minta vokal ke Arbok ya. Lirik. Bok. Nih, pokoknya dia diponis. Pokoknya kalau misalnya dia manggung di saat itu, dia katanya Bisa lewat. bakal mati dah pokoknya gitu. Bisa lewat. Anjing terus kita bilang, tai lo bebas dokter bangsat. Tapi yaudahlah. Dan kita nggak mau nyusahin dia lagi. Oke, yaudah kita berempat aja deh, kita jalan. Kita latihan dulu tuh sebelum manggung. Terus, Bok, lu kirimin kita ini deh lirik vokal aja. Terus gue baca, anjing gue nyanyi gimana ya? Terus, yaudah, gue dapat deh. Yang penting ini riff. Kalau ini nih pas nyanyi, yang penting reverbnya gede. Gitu jadi kayak wow. Gue yang penting gue ngeliatin nyanyi aja dah. Gue dapat liriknya, gue ganti jadi kayak fuck shit asshole gitu kan. Apa itu kan gitu. Iya nih. Gue nggak bakal bisa ngapalin juga kan kayak 7 lagu dalam sejam latihan. Jadi ya udahlah yang penting jangan ya style. Gitu deh. Terus. Itu padahal panggung pertama Fis di luar kampus tuh. Sialan emang dokter Arbok anjing. Dulu itu manggung pertamanya Mondo sebelum pindah ke Rossi. Dulu Mondo tuh di Anomaly Coffee. Gedungnya di belokan sebelum lolos Kemang tuh di basement. Dulu tuh bener-bener panggungnya cuma segini nih pas Arbok nggak bisa manggung ya. Ukurannya segini kan? Dari sini sampai situ. Sampai situ sumpah itu sumpek banget. Terus kayak gua aja tuh hari itu gua ngambil efek vokalnya Arbok dari rumah, Arbok tuh udah pucet banget cuy. Iya. Kayak aduh tuh sorry, gua butuh ketenangan. Si anjing. Ya udah maksud. Ya udah iya. Udah efek vokal gua bawa terus kayak anak-anak tuh mukanya udah panik. Dulu Awan masih kurus banget anjing ngasih banget Awan. Gimana ya? Gue rambutnya Awan masih segini gitu-gitu terus. Tadi kan udah ada tuh sejarahnya tuh. Wah, udah banyak banget ya. Oh iya. Gue datang telat ya. Iya, dia datang telat lagi anjing. Dan terusnya kenapa vakum waktu itu? Nah, jadi ceritanya gue tuh lagi singkat ya, semenit. Ya. Ini jujur ya, gue lagi ngantor di sosmednya Pak Jokowi. Ini beneran. Iya. Waktu itu gue mau ngepost konten aktivis di akunnya Jokowi. Iya, jadi si Unta lagi naikin monitor, menaikkan monitor, terus somehow itu nyita waktu banyak, terus konsentrasi gue sempat pecah gitu, terus kayak, ayo udahlah ada Riga, waktu itu Riga baru beres dari Barai. Ya, terus itu satu, nah, bentar dulu. 30 detik lagi. Karena konsentrasi gue pecah, gue dimarahin boda. Nah itu gue gak main deh, gue mendidik. Pak, ya, gue banyak banget dah sama boda. Gue yang benar gini. Iya. Udah intinya begitulah ceritanya. Sekarang kita sama Riga. Iya, ini kayak dia mawas diri berevaluasi. Iya. Tak bisa. Yaudah. Ini ada Sinta ya model. Ya. Model di mana? Kimi Jayanti. Halo semuanya. Coba berdiri dulu Sin, diri. Puasa dong. Ya, diri dulu dong. Ya, jadi Sinta sama gitar gua berapa gitar gua? Sinta 35 kilo coy. Enggak, itu baru. Iya, nanti juga naik lagi kok. Kamu semua. Oke, lanjut. Halo, nama gue Sinta. Jadi gue join aktivis itu tahun 2018. Gue termasuk yang gue 2 terakhir sebelum Riga masuknya. Masuknya itu gara-gara kalian ada yang dengerin Multiverse gak? Tahu kan punya bukunya nggak? Tuh yang ada stikernya banyak banget di dalamnya. Nah itu dulu sebelum ada merchandiser, kan gue merchandiser, itu berarti itu mempekerjakan anak-anak kampus, nggak mempekerjakan sih, memaksa anak-anak BEM-nya. Anak-anak BEM-nya yang udah banyak kerjaan sampai subuh-subuh itu untuk menempelin stiker. Terus stikernya tuh miring-miring karena udah malam nempelinnya. Baskara bilang nggak boleh miring-miring, gue udah bilang bodo amat gue. Udah lo nggak apa-apa biar lebih estetik ya scrapbook. Nah gara-gara kayak gitu akhirnya Boda terpikir kayak kita perlu merchandise guy deh ya terus merch guy Kok seksi sih? ya itu kan bahasa Boda. Terus
Yaudah akhirnya gue kenal Bodat. Gue kenal Bodat karena dia senior gue. Pertama kali gue kenal dia lagi teler parah, ngomongnya nggak jelas. Pemabuk. Itu masih sore jam 3 padahal udah teler banget. Terus jadi teman, sering nongkrong, terus dia waktu itu nawarin mau nggak bantuin jadi merch guy. Tapi cuma dibayar segini misalnya gitu. Itu waktu itu nempelannya di rumah gue kan ya? Di rumah lu yang pertama. Terusnya kayak tau nggak lo kayak apa? Ya itu repot banget Nam, asli. Iya, si Banta juga ikutan, Amar juga ikutan kalau nggak salah. Terusnya kayak gini, kayak Nyet, ini gimana, bumbunya banyak banget. Ngeprintnya gimana, terusnya kayak tempelin stikernya tuh kayak gimana. Kata Bodat apa? Tenang, gua ada outsource, yo. Outsource-nya ya salah satunya Sinta ini. Gue nggak ada, temen gue. Underpaid juga. Underpaid seumur gue itu masih maba anjing. Iya, lu masih maba ya? Oh iya maba. Anjing, di SSC sama Bodat coy. Itu tuh bener-bener gue inget banget kayak pabrik kan. Iya. Jadi tempel oper. Asli demi Allah kamu tempel oper. Yang ini miring di oper lagi. Yang gue lupa, gue itu ngapain ya? Pas ngelempar Lu marah-marah. Jadi badan tuh kayak mandor. Jadi gue diambilin nih. Gue ini miring. Gue ini miring. Nah, udah. Iya anjing. Itu di rumah semua. Sebelum gua jadi warehouse. Masukin orang yang hampir 13 orang di kamar itu. Sudah. Marah-marah. Itu sampai jam 5 subuh. Banget banget. Iya, emang kotor. Ya gitu, terus berkembang jadi Sundolnyang. Nih kalau diantara lo ada yang sering DM Instagram PPP Sundolnyang, itu gue yang balas sendirian. Sabar, cuma gue safari gitu. Nanti pokoknya doain biar kita bisa hire Zendek. Jam sendiri. Otomatis. Ya jadi gitu, ya udah kira sampai sekarang gue masih di aktivis. Ya. Betah sih gue di aktivis. Karena apa tuh betah? Tiap luar kota, lu tahu nggak? Di sini ada Engel. Engel itu siapa? Pacarnya. Iya. Terus kalau misalnya suami gue. Iya. Terus kalau bisa keluar kota, bayangin gue kayak seminggu bisa 4 kali. Iya. Gue bisa seminggu 4 kali. Amin. Kan ada begitunya ngomong. Lu bayangin kan? Terus dia dapat kamar. Dapat kamar satu room. Mereka berdua terus. Jadi apa namanya siapa? Ya couple ini, coy. Bisa memanfaatkan semua yang ada dong. Betul. Karena apa? Karena aktivis. Iya, halo semuanya. Ya. Coba Ngel berdiri Ngel. Nah, lu mau dapetin Sinta nih, orang Flores hadepin nih. Kok salting lu? Enggak. Jadi dari kru utama yang atas panggung. Jadi kalau tim produksi kan banyak ya, ada yang sound engineer, ada yang di panggung, ada merchandiser, dan lain-lain. Jadi gua untuk kru paling terakhir masuknya. Jadi gua pertama kali ikut vis itu waktu di Palas 2017. Oh yang Barang gue dong berarti. Opening pon. Opening pon. 2017 November kalau nggak salah. Iya. Ya, jadi awalnya itu ya jadi sebelumnya emang Diam kali. sebelum ikut di FIS, jadi gue kurang lebih sama Amar. Jadi di kampus di FISIP juga juniornya Bodat, ikut Bodat di SPM, jadi sering kerja bareng lah. Iya, SPM tuh vendor. Jadi awalnya SPM, terus tiba-tiba Bodat suatu malam ngajakin mau nggak bantuin gue. Iya. Ngajakin BO. Waktu itu emang lagi lowong dan emang BU. Terus sebenarnya juga cari pengalaman juga karena waktu itu juga pengen bikin band, jadi sekalian buat ya belajar lah, learning by doing dari proses produksi terus baru nanti bisa. Makanya Sinta ini Sinta tuh
doyan sama Engel kan begitu. Engel kayak serius, bawaannya wibawa gitu. Kayak lu ya. Kayak gua. Ya jadi selain di FIS, gue juga beberapa kali ikut di Sisi Tipsi. Bareng Muta. Iya, bareng Muda juga. Jangan. Iya, kurang lebih gitu sih. Oke, tepuk tangan dong, udah kenal semuanya. Ya kan, udah gak penasaran kan muka-mukanya aktivis itu kayak gimana? Jadi kita resume. Iya. Jadi ini namanya siapa? Ini? Ini? Siapa? Iya. Ini? Ini? Itu? Itu? Dan? Oke, mantap. Gue demen ya kayak gini nih. Aku kayak MC media aja. Siapa yang bilang tahu? Kenapa sih namanya aktivis gitu? Oh, yes. Tim produksi ini kenapa namanya aktivis? Gimana, siapa yang mau cerita nih? Oh, Tama. Gak, intinya cuma gara-gara aktif di FIS aja sih. Terus kayak namanya Ring Apel doang sih. Si? Gampang dong. Karena apa? Gitu aja. Udah di FIS gitu. Iya. Nah terusnya kita masuk ke sosial media. Sosial media. Hey, lu coba aktivis di Twitter udah pakai K coy. Yang artinya apa Kak? Salah tweet. Iya lah. K. 14.000 bro, followernya bro. 10K, 14K, Tepuk tangan, bro. 20K. Ini semua bro. Coba, kenapa sih lu pengen ikut-ikutan aja kayak main sosmed gitu? Gimana nih? Kenapa sih? FOMO banget anjir. Hah? Siapa nih? Coba, ya udah ngomong dong. Jadi gini nah ceritanya. Gini ya. Tinggal jawab. Enggak. Bikin Twitter, kenapa? Gua yang pertama. Ya, habis itu Karena dari awal dulu deh, kenapa kita bikin sosmed? Sabar anjing. Jadi kalau teman-teman tahu tuh beberapa band tuh punya tim produksinya sendiri. Kalau seringnya itu begundal, nggak tahu nih. Dulu sih nggak pernah cek sound. Makanya dong cek sound. kemarin mau cek sound ditinggal. Iya ketiduran ya, gue liat di grup. Gua kesel sama bodoh tadi. Cek kan sekamar, kenapa nggak bangunin? Nah bangun yuk, bangun cek. Sebenarnya Anton tuh kalau tidur ngoroknya kayak efek gitar anjing. Mau. Makanya kalau ada rock band nih, ada tahu efek fuzz ya kayak gitu. Oh. Gitu. Boleh kalau ngorok gimana? Stop. Nah, awal kayak tidur gini awal. Gua tuh apa lagi? Gua bikin gini. Iya. Terus nah ya udah pokoknya singkat cerita, gua waktu itu pokoknya udah yuk bikin aja yuk akun IG gitu. Gue sebenarnya waktu itu pengennya sih kepikirannya kayak biar lu tuh menikmati musik itu secara utuh nih. Benar. Jadi lu tuh bisa ngelihat si performer sama si tim produksinya juga. Iya. Terus saya buat bikin lu juga buat ngeliat cewek kan? Betul. Bentar ya itu nanti ya. Kita sejarah dulu Ya, ini sejarah dulu nih. Sejarah dulu bro. Lu pada nggak tahu soalnya. Terus gue liat, oh nih tim produksi yang band-band yang udah gede lain nih ada tim produksinya sendiri. Tapi yang gue liat waktu itu kok nggak punya akun sosmednya. Terus akhirnya, coba bikin. Terus waktu itu awal bikin namanya aktivis di IG. Terus bikin di IG, terus ngepost lah kita di situ sebenarnya biar kayak cerita aja kita tuh selama ini kalau misalnya ikut FIS manggung tuh kita ngapain aja sih behind the scene-nya gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat dari belakang panggung sampai depan panggung gitu. Jadi di depan ada apa, di belakang ada apa gitu. Ada genderuwo. Di belakang ada Bodat lagi muntah. Bodat tuh sebelum manggung muntah cuy. Udah dari Instagram, sumpah demi Allah nggak expect apa-apa cuy. Kayak udah ngepost. Udah ngepost apa nih? Ngepost ini, itu, ini. Terus siapa yang ngepost? Lu dah. Adminnya tuh nggak teratur gitu. Adminnya nggak teratur. Kadang Sire, kadang Tama, kadang gua kayak itu di IG gitu. Adminnya nggak teratur. Terus beda kalau FIS. Lu kan kalau lihat fitnya FIS kan rapi ya kayak. So ganteng gitu. Iya. Terus so kritis gitu kan kayak nanti di caption akhirnya ada gambar kamera Melina Anggraini. Gitu. Scorpio lagi.
Scorpio lagi ya Allah. Kayak gitu kan. Kita tuh ya udah mau ngepost ya ngepost aja gitu loh. Emang buat aku tahun happy tapi terus akhirnya kayak coba yuk main di Twitter karena waktu itu gue mikirnya aduh capek deh kalau nyari konten tuh harus nyari fotonya dulu. Kan kalau di Twitter cepet tuh mau ngomong apa kayak baca anjing terus deh. Tadi kan. Betul. Iya kan kayak nggak mungkin kan gambarnya Arbok lagi tidur captionnya baca anjing gitu. Di Instagram kan nggak mungkin kan. Oke. Jadi ada bikin di Twitter kayak gitu. Terus momen breakthrough-nya tuh apa sih bisa sampai kayak Video lu anjing. Video lu, mana gue kita ngasih uduk. Ceritain sama cerita. Waktu itu jadi Atan yang masuk di Instastory. Waktu itu inget banget gitu. Apa? Dede males makan nasi apa? Bayi laknat ingat? Bayi laknat enggak? Instastory Atan. Gue suruh ya sih ketahuan. Gue suruh, kirim ke gue WhatsApp gitu. Ntar gue naikin. Udah, habis itu ya udah tuh naik. Gue taruh apa sih? Lu nggak mau makan apa? Aku nggak mau makan steak. Aku mau makan nasi. Aku mau makan apa sih? Jadi nggak mau. Aku mau makan nasi. Iya, ya gitu-gitu lah tuh. Itu abis itu viral banget tuh sampai masuk apa namanya? Itu apa admin receh apa-apa lah gitu-gitu sampai diambil di mana-mana gitu-gitu. Tuh kalau nggak salah 25.000 nih. HP panas gitu. Gitu. Jadi oke, tadi kan udah tuh dari Instagram udah, Twitter udah. Kita bahas admin-adminnya ya. Setuju? Ada 3 admin web, admin Android, dan admin iPhone. Coba lu bridgingin deh. Voting dulu. Mau yang diceritain pertama yang mana? Jadi notif itu dari mana sih? Ya sebenarnya nih kita mau kebukaan dulu ya. Nih Bantet tuh admin iPhone. Nih. Maafin Bantet ya. Sama nih ini Ya ketahuan lu mau hari ini. Twitter app. Sama. Web. Jadi dulu tuh bikin Twitter tuh baru banget. Awalnya ide Bantet, pas lagi registrasi pakai nomor HP gua kan. Udah nih gue kasih nomor HP gue buat registrasi. Setengah jam kemudian dapat nomor registrasi lagi, ternyata di suspend. Gara-gara Bantet nge-tweet bahwa Siska ya. Tweet pertamanya adalah, aduh, nih Diki kok cek sound web gimana gitu ke Siska ya. Kena suspend. Dan baru 30 menit kita bikin. Gue udah SMS, akhirnya kayak anjing nih, nggak bisa kayak gitu. Siskaya akun Twitter iPhone. Ya akhirnya kita nggak bisa kayak gini, akhirnya gue take over bareng sama Twitter app. Kalau misalnya jokes gitu nih, ya kita nggak ngincar lucu sih sebenarnya. Lu mau ngata-ngatain kita ya terserah. Kita bercanda kayak iya, enggak lo yang baper aja dikatain. Kita ya udah. Kita ngomong jorok, ngomong benar. Yang bercanda kita kayak gini, mau di Twitter, mau di IG ya. Cuma beda kalau di Twitter kita bisa nge-tweet jorok, bebas. Kalau di IG kayak kita ganteng dikit lah. Ya, ada Melina Anggraini gitu. Ya udah pokoknya kayak Twitter kita tuh cuman ya udah bercanda-canda ya. Terus tiba-tiba kayak followers kita jadi 14.000 sekarang, ngalahin Awan, ngalahin. Kita nunggu di endorse doang sih. Sama endorse. Weh, ngomongin endorse nih ya. Lu ngomongin endorse nih. Wah, lu pengen cerita gak, Wan? Ya, betul. Ya tentang endorse-endorsean itu. Nah, jadi gini Nan. Oke, gimana tuh, Wan? Jadi waktu suatu ketika, gue sekarang di endorse JSB nih. Iya. Wax, ya kan? Iya. Umit. Nyari apa namanya? Talent figuran nih buat temenin gue sekarang. Dikasih dong foto-foto anak fish. Nggak ada yang tembus nih Mbak. Coba saya lihat aktivis. Nah, dipilih. Emang gantengan dia emang. Iya, emang mematikan rezeki kita sebenarnya. Oke, tadi udah. Terusnya admin web sama admin iPhone ada pembelaan nggak? Pengen ngomongin apa gitu nggak? Gue kagak. Singkat ya, lu nggak ada kan? Ya udah, admin web. Oke, udah kalau mau ngatain aja. Iya. Sama lucu. Lu pengennya lucu doang, dibayar kagak. Udah tapi ini tujuan gue. Kalau di followernya gede, gue pengennya sih kayak ada apa? Satu lagi, kita punya ini kan IG aktivis ya.
Admin tuh banyak, gua, Amar, Sinta, Engel, hampir semuanya admin. Terus gua iseng kan, gua gitu explore nih, kok isi cewek semua gitu kan. Tuh ceweknya belakang semua, belan tete, belan pala, itu belakang dah. Anjing tuh, cewek semua, gua cek, gua gak pernah like cewek gitu kan, kecuali kerjaan gua. Gue cek sama juga explore kagak ada cewek, gue cek banter kan, likes by banter, ternyata explore aktivis sekarang di IG itu cewek semua, masih itu belahan. Ya akhirnya banter tobat, akhirnya sekarang di IG kita belum banter. Oke. Persenjataan udah. Nah terus aku pengen masuk ke ini nih pertanyaan. Member yang paling asik dan paling tai itu siapa? Jujur. Jajuli, jawab jujur kali. Iya. Paling asik dan paling ngeselin. Paling ngeselin nggak ada. Jujur. Sumpah. Kalau lo pernah ngerasain kerja sama band lain yang lebih tai tuh. Face baik-baik anaknya. Lu lihat foto gua di sini. Lu lihat foto gua. Penjilat. Tapi jujur di Fis orangnya nggak ada yang nyebelin. Oke. Yang paling asik siapa? Paling asik semua. Kalau jujur gue sebenarnya paling sering ngobrol sama Bodat lah. Apaan sih? Bos gua. Yang maha kuasa. Dia yang ngatur jadwal gua semuanya Bodat. Bodat. Oke. Pokoknya gitu Bodat terus kalau Diki pendiam orangnya. Awan Adnan jarang ketemu. Kalau sama Arbok berapa lah curhat ini buat ini apa namanya bahan ya bonding dan mengevaluasi diri ya. Kayak Bodat mandi sejam tuh kamar mandi, gue pernah sekamar sama Bodat mandinya sejam. Katanya buat evaluasi diri. Bukan. Oke, Mar. Apa ya? Paling asik dan paling ngeselin. Kalau ngeselin gue nggak tahu sumpah. Nggak tahu gua. Enggak, lo harus ngeselin sih. Kalau ngeselin ya siapa sih nggak lebih ngeselin dibanding Bodat kalau di sini. Tapi yang paling baik juga ya Bodat gitu. Dia masuk kerjaan dari dulu anjing. Oke, itu kan paling baik. Kalau paling asik siapa? Lu nah. Kalau asik tambah gua nih. Penjilat ya. Oke, Tam. Paling ngeselin dulu Awan. Oke. Kenapa tuh? Amplibasnya kenceng banget. Beng. Lo kalau lihat Awan nih, Awan amplibasnya tuh kalau lihat pohon atasnya lagi dikit deh, kenceng banget ya. Terus kalau sekarang paling asik Awan. Gue di kamar, udah paham, udah kenal. Oke. Udah tau selani. Jadi bonding. Oke. Rika. Gue bukan personil ya, tapi Melina Anggra ini anjing sih. Jadi kebetulan nih tahun ini kita lagi paket hemat ya visit dia nih ya. Kita kayak McD nih visit main dia nih. Mau dapet paha, dapet dada. Ya. Melina tuh kebetulan lumayan keibuan, jadi instingnya untuk melindungi kita semua tuh sangat apa ya, menyeluruh gitu ya. Ya caretaker aja gitu. Bla. Pokoknya dia sampai sedetail itu dia kayak, kamu mau cepet.
Karena Panda udah ini ya, sekarang udah pensiun ya kan. Kalau ikut kita ke jalan, Panda udah ada back pain gitu. Jadi sama Melina kami gitu. Jadi kami dari semuanya gitu, apa yang udah Melina usahakan untuk kita semua itu untuk kebaikan kita semua. Yang paling asik siapa yang paling asik? Langsung asik. Lu Rey. Ayo, paling ngeselin. Paling ngeselin ya, bodat sih anjing. Apaan sih? Kalau mabuk tuh ya, anjing dari dulu. Sumpah, bodat tuh. Demi Allah. Dari gue maba, bodat tuh ngeselin banget. Gue maba nih ya, gue ada ospek, gue gak boleh ngerokok. Gue ke kantin, gue ngerokok, izin sama bodat, gue boleh ngerokok, gak boleh ngerokok. Diadu dengan senior gue berantem sama bodat. Iya anjing, bodat tuh. Terus kalau mau bodat nih mabok, terus kayak, "Dat, tas lu mana? Di sini." Gue bantuin gitu, gue tolongin gitu. Dibantuin sama teman gue, dikatain klepto anjing. Kalau dia kontol, gue setuju. Paling anjing. Lu ayo, kita ada Verwal teman gue, pengen S2 di Belanda. Udah kayak gitu dia minum-minum, terus dia pengen ke Jogja, biasanya sama Eleven kan. Nyampe kan, balik. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain, gue popong kan ke rumah gue. Udah kayak gitu, tiba-tiba udah nyampe garasi. Nanti mobil gue, habis itu dia tidurnya di mana? Di kamar. My bad. Sampai gua siram. Terus ada lagi kemarin baru-baru ini. Dia di mobil gua, kan di mobil. Oke. Hati-hati ya. Karena emang bodat ini secara insting kalau mobil tuh belum terlalu kuat gitu loh. Iya semua gue mau aja. Gue bilang, "Dat, hati-hati ya." Iya. Terus gua latihan kan. Jebret. Terus habis latihan, "Dan, kenapa?" Dan, kenapa? Terus gue lihat bangku mobil gue bolong. Lu perasaan kan kalau nyetir, rokok di tangan kanan gitu kan, dia taruh tangan kiri kayak gitu loh. Dan ini kenapa bisa bolong? Ya kan, gue skip anjing, gue lupa. Gue skip, gue lupa banget. Coba sebentar, gimana otaknya gitu. Jendela secara basic sebelah kanan ya. Kenapa ditaruh di sebelah kiri? Gak bisa. Ada bulan gue kan US. Ayo, bawa mobil ruben. Ayo. Bodat pernah bawa mobil ruben. Oh iya. Iya. Jadi Bodat pernah minjem mobilnya Ruben, aktivis pertama tuh yang tajir banget, yang punya kelapa sawit bangsat itu. Dia minjem kan, dia di mobil, iya. Mau bawa mobil nih, ada di UI itu namanya Bikun, bis kuning. Tiba-tiba mobilnya Ruben penyok depannya kan. Bodat bilang, "Iya Ben, sorry Ben, ditabrak Bikun." Udah Bikun, nyetirnya udah benar gitu, udah training, udah ngasih. Gue bilang tadi, "Emang bener tau Ben? Kagak, gue nabrak Bikun." Harusnya Ruben yang minta maaf. Ada nama Ruben yang ganti. "Dat, maaf ya Dat, mobil gue." Bodat doang. Oke, berarti paling kontol dia. Paling asik siapa sih? Paling asik Diki sih. Apa tuh? Iya. Diki tuh paling jarang ngomong di grup. Sekali ngomong typing gue deg-degan. Iya, deg-degan banget kayak anjing cek mutasi nggak ya? Tapi gue percaya sama Diki gitu kan. Karena Diki kagak ngasih bukti gitu kan. Udah gajian nih gitu kan. Cek mutasi gue kaget anjing gede banget. Tahu nggak? Ini ada yang nanya ya di Twitter sama di apa? Fashion juga. Jadi aktivis gajinya gede nggak? Gitu. Kasih tahu Rey. Ini harganya berapa Rey? Satu juta. Engel tadi motornya baru. Iya. Sebenarnya gaji aktivis sih biasa aja, cuma kita korupsi. Kita ngambil duit merch, mas Peku. Kita nggak bayar, kita cuanin. Tiketin dia, kita calonin.
Ya berarti gede dong. Sebenarnya ya gaji itu masalahnya kayak biasa aja. Yang penting bersyukur sih. Intinya kita bersyukur. Oke, bantet. Paling asik dan paling ngeselin. Pasti semua kalian udah tahu yang paling ngeselin buat gue siapa Bodat. Pernah suatu ketika panggungnya kan kecil, terus orang-orang tuh pada maju kenaik monitor, terus gue jagain monitor dong, otomatis gue nggak bisa ngawasin Bodat. Tiba-tiba Bodat lagi ngedrum disiram palanya, terus kalau teman-teman tahu kan pada suka pakai headset tuh ya, in-ear namanya. In-ear rusak, gue dimarahin sama Bodat. Woi goblok, in-ear gue rusak. Ya lu kayak gitu. Soalnya di sini gue juga marahin lu. Iya, lu rusak-rusak bener, gini. Gue kan kayak, lah gue kan harus milih ya daripada yang di depan monitor yang gelabugan gitu. Terus akhirnya Bodat. Habis itu kita berangkat ke Malang. Bodat ngambek sama gue di mobil kayak, Dat ini. Iya. Terus gue semobil gue Panda Bodat. Akhirnya Panda bilang Bodat, yaudah sih Dat, lu jangan marahin banget. Nanti kita ganti gini lagi nggak salah dia juga gini. Iya dah Pan. Pokoknya nih ya, Bodat tuh ngeselin, tapi akan kalah sama Panda. Sumpah. Panda mau ngomong apa ke Bodat? Iya Pan. Ya gitu lah pokoknya. Terus ya banyak gue dimarahin lah sama Bodat, tapi waktu itu Bodat pernah nginep rumah gue ya. Terus nyokap gue, Dek sini, kenapa? Itu Bodat gelek gitu. Gimana gue gak mau. Gue ngantar. Jadi gue ingat Bodat, waktu itu kita habis, jadi Bodat baru bangun paginya soncek, terus matanya kan merah banget ya. Tidur tuh bener-bener di lantai gini nih. Gak pakai pasur Palembang, gak apa. Dek, enggak bu, emang gitu orangnya. Emang gitu. Ya jadi nyokap gue sayang tau Dat sama lu Dat. Sumpah. Yang paling asik siapa? Yang paling asik lu lah. Cuma Akan tuh orang paling gak rebek. Kayak, tapi gue takut lu gak ngerti teknis dan soalnya kan yang kalau lain kan, gue minta ini ya, oh ini dikit gitu. Akan tuh kayak gini aja deh. Kayak sama nasi pakai gue gitu. Si Aman tuh masih kayak petik dikit, gini dengerin dikit. Berarti kalau kayak gitu apa enggak? Gini, gua pembela gue ya. Iya. Tunggu. Ini pembelaan gua. Kalau kayak tai. Gimana? Gua udah mempersiapkan itu ya. Untuk di setiap panggung settingan gua kayak gitu, jadi saklek, ya enggak? Iya nggak Tam? Yoi. Jadi kayak udah pakem gitu loh. Gue nyampeinnya sebelum itu, gitu. Berarti tetap kan paling asik gue. Oke Sin, paling asik dan paling tai ngeselin. Yang paling ngeselin buat gue Arbok, udah jelas. Ini orang ya di panggung ya bisa keren kan Lo tau kalau di belakang kerjanya nimbukin muka gue pakai rokok, gue pakai sandal, ya kalau udah mabuk recetnya buset, gue kadang kayak ya kan aku mau nyala. Lalu gue ketemu namanya nih orang kalau kelempar ke gue di jarak jauh aja bisa kena muka gue udah miring kena kesini, gue miring kena Ayo keren gue, tapi lo tetap keren, gue tetap keren sama lo. Tapi kalau gitu. Oke, paling asik. Lo lah Nan, jangan pas lagi dong. Kenapa Nan? Karena dia selalu mau diajak bikin TikTok sama gue. Oke, itu. Paling ngeselin Adnan gue. Kenapa? Gue jelasin dulu. Jadi mewakili Nan. Oke, jadi kalau gue berapa kali itu sering gantiin dia main di Sektum kan. Nah, Adnan tuh satu-satunya personil FIS yang sangat aktif di atas panggung. Jadi dia menghasilkan keringat untuk banyak. Bisa banyak kan? Iya.
Iya. Ada banyak fasenya. Oke, fase pertama. Fase pertama gitarnya basah. Oke. Gitar kalau basah itu di fret tuh licin gitu. Jadi kayak sebelum main tuh bisa mungkin kalau sempet gue lapin dulu. Selain jijik gue lapin dulu. Jadi itu gitarnya pas main. Jadi kelar main kan kita pasti ngelap kan, gitar set kita ngecek semua oke strapnya aman segala macam. Nah, dari semua player itu yang pakai gitar bass, Awan, Diki, Adnan memang paling basah punya Adnan. Pasti jelas. Lu lihat badan gua segede apa? Terusnya berat badan gua 3 digit. Lu lihat gua. Terusnya kayak lu pernah lihat gua manggung nggak? Enggak. Sebenarnya kata masalah pori-pori lu anjing. Emang banyak sih gitu ya. Ya, begini-gini karya Allah, bro. Iya. Nah, ini namanya takdir apa? Kodo dan kodar. Ya itu, nggak bisa dirubah. Terus paling asik? Paling asik, gue justru lu juga. Kenapa lu? Karena menurut gue kalau stage performer menurut gue yang paling mantep Adnan lah. Kenapa emang? Yang paling banyak bergerak ya. Kayak tenaganya nggak habis main dari panggung ke panggung, kayaknya dia yang paling tenaganya paling konstan gitu. Iya. Endurance bro. Oke, tadi udah tuh. Nah terusnya kita masuk ke segmen terakhir kali ya. Ya, gue pengen ada games nih. Iya. Nama gamesnya Change My Mind. Nah, kita open pertanyaan deh. Gak usah open PO Padahal ini seru banget bro. Dari kalian, salah satu dari kalian. Coba, 1, 2, 3. Ada nggak? Ayo kapan lagi? Oh ya, kamu namanya siapa? Tinggal di mana? Enggak, dari mana? Sorry. Ya sama aja anjing. Ya kesannya gue perbuat banget kalau misalnya tinggal di mana gitu. Ya kenapa? Nama aku Jen. 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 Asal Semarang. Semarang lumpia. Apa sih anjing? Lo tau nggak video kampanyenya Bupati Semarang, Wali Kota Semarang pakai lagu apa? Kami belum tentu coy. Itu anti pemerintah ya? Anti pemerintah. Kalau saya ditiup sama Awan, Pak kenapa pakai lagunya ini? Keren. Mau tanya aja nih, apa yang kalian kan bisa dibilang sekalian S1 nih. Oke lanjut. Kuliah bro. S1. Pokoknya kalian kuliah lah, punya apa namanya gelar gitu kan. Apa yang kalian bisa bisa mantap untuk menjadi aktivis ini sebagai pekerjaan kalian. Dan terus. Ini tentang karirnya, ada karir pet. Karir petnya gokil. Paling banyak gitu. Dan kayak kita membuka pikiran orang tua kalian gitu loh, mulai dari pekerjaannya apa sih, cuma di belakang band doang, ngeband doang, anak band. Amar tuh yang jawab tuh, Amar. Kalau gue ngasah. Ya intinya Amar. Amar. Kakak lu gue pindahin. Ayo Bar, coba. Bismillah. Tadi pertanyaannya bagaimana cara membuka mata orang tua ya? Iya. Ada gitu. Enggak, sebenarnya intinya gue cuma kenapa pada akhirnya orang tua gue setuju untuk gue bisa kerja sama FIS dan gue kenapa bisa jadi aktivis karena gue nyaman sama keluarga gue di sini.
Gue bilang kayak, ya gue nyaman sama keluarga gue di sini gitu, dan gue bisa mendapatkan uang dari sini. Bokap gue bilang kayak, ya tapi kan kamu kan kerja sama anak band, banyak mudorotnya. Gitu. Baru tadi siang bilang kayak gitu. Oke. Jadi intinya gue cuma bilang ke bokap gue kalau ya walaupun memang banyak mudorotnya, gue di sini tetap berpegang teguh sama agama gue, terus kayak gue bisa mengajarkan teman-teman gue yang lebih baik gitu. Ya, karena intinya tujuannya nanti Fis bikin lagu Reiji lah gitu. Itu anjing. Gue nanti gitu. Ya namanya orang tua kan kadang kayak lu kok agak kerja gitu, ngeband doang nggak jelas, musik haram. Ya standar kayak gitu standar. Karena orang tua gue masih agamis banget, mau sering masjid cuy. Iya, terus gue jadi tumbal. Kalau kamu ke Bali makan babi. Iya, oh benar. Gue sambil ke Bali. Sampai nalin. Cerita dulu. Kalau dibilang nyokap gue, gue tadi bilang nyokap gue, Re, kamu di Bali tuh makan babi ya pasti. Oh enggak, mah tenang aja, manajernya pakai kerudung. Iya, Re, Amar, semua, gue jadi tumbal. Gue bukan pemabuk, gue dijadiin bahan. Sumpah gue jawab gitu. Ini dosa semua di gue, Alta. Gue jawab manajer Fis agamis abis gue gitu. Kita makannya sapi. Kita makannya babi ya. Lanjut Marton nih gue. Jadi kayak gue tanyain ya, lu kenapa sih lu S1, lu lulus kok kerja di band doang? Gue bilang kayak, ya intinya kayak gue bilang kayak, ya udah gue kerja sesuai dengan mau gue. Nanti gue ngasih duit ke orang tua gue biayain gitu kayak, ya tau sendiri kan, Diki ngasih gaji tuh suka kegedean gitu. Gue balikin, kadang gue nyewa Fis lagi, gitu. Tapi gue kerja juga gitu. Ya dia, lo bisa ngebuktiin sih. Cita-cita kita dong. Hire Fis. Oh iya, cita-cita kita nabung sebenarnya. Digaji sama Diki, kita nabung terus nyewa Fis. Tapi kita juga yang kerja. Kita juga yang nonton. Ya udah, kita ngasih tahu ini Fis kayak gini gitu. Nah, tapi jujur, maksudnya gue pindah ke Jakarta emang buat cari pengalaman baru, cari teman baru, karena itulah nomor satu. Dan sekarang kecemplung di Fis, terus ada Bodat sering ngajak gue di CTC, terus ada band-band lain juga banyak. Itu berkat karena relasi pertemanan, jadi jagalah pertemanan kalian sebaik mungkin gitu. Menjadi industri kreatif seperti kita harus kerjasama, walaupun lo introvert lah, mau extrovert, mau gue introvert parah. Gue pengen kalian bilang stop, ini ada pertanyaan dari netizen. Jadi kayak gue bakalan masuk ke random big questions. Tuh, 2, 3. 3, 2, 1. Apa tanggapan abang sama orang-orang yang nyindir Fis di Twitter? Gue aja yang jawab. Riga. Coba Riga. Lapis emang tai. Lapis emang tai, ya benar. Kenapa? Sempat ada yang nge-tweet kayak, buat lo yang gak suka sama Fis, lo katro. Nah, gue, lo ngefans boleh, lo sebel boleh, tapi gak boleh yang terlalu, bahkan kemarin triggernya juga karena ada yang kayak, ya lo, kalau reference musik lo gak Fis, musik lo berarti jelek kan. Buat kalian semua yang ngefans sama semua band juga sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga, karena kayak apapun referensi musik orang pasti beda-beda. Jadi kalau ngefans sama yang lain ya udah, itu mau selalu jelek mau selalu bagus ya udah gitu, keep it yourself aja. Tuh 2, 3. 3, 2, 1. Aktivis buka lowongan nggak, dan cara ngelamarnya gimana? Dulu gue narik orang baru tuh karena ada yang sakit gitu. Iya, Amar sakit. Iya. Jadi ada yang sakit, terusnya Bodat butuh substitute. Nah, substitute siapa? Cari cadangan kan. Entah itu dari kru yang band lain, atau waktu itu pernah tuh ada kesempatan dibuka tuh secara bluffing aja.
Iya, diadakan di belakang aja via Instagram, Twitter. Yang datang pertama boleh ikutan. Iya, terusnya si Gana deh waktu itu misalnya coba highlight. Gitu. Bukan lu ceritain ulang. Biarin aja, akan emang setoy orangnya. Yang disini semua untuk jadi gue pengen jadi leader band, gue pengen jadi kru band itu semua apa? Iya, emang ada, iya di dia ada. Cuma maksudnya untuk kalian ini kan ya udah start from nowhere gitu ya. Cuma kalian memulai di sini karena ya kecintaan kalian terhadap musik segala macam. Mungkin ada kalian yang pengen ngeband segala macam tapi shut up. Intinya kalau mau masuk aktivis tunggu aja, biasanya kalau misalnya emang ada yang nggak bisa kita bikin di chat. Ya lu secara langsung lu ngedoain anak-anak sakit dong. Enggak dong. Ya udah. Bisa nggak goblok? Gini. Iya. Lu mau ada yang cek sound pagi-pagi jam 4 pagi segala macam bangun gitu, lu pada mau emang? Ya mau aja, orang nanya. Berarti ada demand-nya, bro. Oke. Ya udah. Oke, yang penting itu semua kalian harus sabar dulu ya. Iya. Jadi lu bisa nggak kalau pakai British accent? Enggak, shut up, man. Shut up, man. Yaudah, kita bungkus ya. Statement terakhir, 1 kalimat. Ini moto yang gue bawa dari SPM dulu. Jadi early is on time is late is pecat. Cinta. Bucin itu boleh, lo bisa bucin ambil produktif. Thumbnail gue di salah satu vlog gue yang Cipokan ya itu. Lu cari aja vlog gue di Makassar mereka. Iya, pokoknya kalau lo mau jadi tim produksi kepikiran gitu. Emang lu masih? Satu kalimat anjir. Tim produksi tuh ngajarin gue 2 hal. Tepat waktu dan bangun pagi. Anjay. Itu di belakang atas ada kaos Sundong yang tolong beli, kalau nggak kita nggak bisa bayar kosan ya. Kalau lu semua beli sampai tahun 2568 ya. Thank you. Sama? Enjoy the proses aja sih, termasuk itu kalau soundcheck pagi atau gimana, yang penting good show aja malamnya. Mantap. Amar. Dan lu semua kerjain aja kan lu suka gitu aja. Mantap. Bertanggung jawab lah sama kerjaan kalian. Anjay. Apapun bidangnya gitu. Gue beli tiket 2 kali ke luar kota jauh-jauh, ngentot 2 kali kerja baru bisa bayar pesawat. Anjing. Tahu nggak tiket pesawatnya berapa? 6 juta katanya bro. 2 kali kerja baru dapat tiket pesawat. 2 kali kerja? Gue itu. Iya ya, komitmen. Komitmen. Oke, sekian sesi bersama aktivis Hanufis yang udah datang. Ini pertama kalinya sesi live, jangan kapok-kapok. Intinya sih kita pengen kalian tahu orang-orang aktivis tuh bentukannya kayak gimana, cacat-cacatnya kayak gimana. Jangan kapok-kapok, intinya sampai rumah dengan selamat ya semuanya. Bisa bilang pacar, ini acaranya udah selesai, seru banget katanya gitu. Nanti minta apa testingnya kayak gimana? Ada yang nyesel nggak? Enggak. Nyesel ya? Ada yang nggak nyampe. Yakin ini banyak pertanyaan ini nanti. Iya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Iya emang. Tapi waktu sih bro, balik lagi gitu. Gimana? Udah ada lagi lah sesi 2. Kan kalau misalnya di vlog-vlog gue juga sering kan mukanya mereka-mereka juga. Jadi kayak gue development karakter di vlog gue tuh banyak gitu loh, termasuk mereka-mereka itu salah satunya. Yaudah, thank you. Kita bikin foto bareng dulu.